keselamatan dalam sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi senantiasa terarah kepadamu. Berikanlah kami rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi para pelayan Ekaristi, agar mereka mampu membawa kami semua semakin dekat kepadamu. Kami mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini. Bantulah mereka yang berada dalam berbagai kesulitan, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam persekutuan cintamu, orang yang susah akan dihibur, yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu. Sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri, kita mempersiapkan perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan. Oh
pendidikan, baik yang guru maupun yang bukan guru, para ibu bapak pensiunan, para putri terutama yang berbahagia pada pesta pelindung kongregasi, dan juga saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Masih jos? Hari ini kita bersukacita bersama dengan gereja sedunia karena hari ini adalah hari raya Bunda Maria dikandung tanpa noda. Penetapan atau pengesahan bahwa Bunda Perawan Maria dikandung sejak pertama kalinya tanpa noda ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854. Artinya gereja secara sadar mengakui bahwa Allah telah memiliki rencana untuk menyelamatkan manusia, dan sejak awal itu pula memilih cara untuk menyelamatkan itu dengan menjadi manusia. Bacaan-bacaan kitab suci yang akan kita renungkan hari ini semakin meneguhkan akan misteri penyelamatan ini. Maka mari kita siapkan hati kita sadari kesalahan dan dosa kita, supaya kita layak dan pantas untuk mengambil bagian dalam peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
belas kasih. Dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi puteramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu hari, di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan Allah berfirman, "Siapakah yang memberitahukan engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang terlarang? Engkau makan itu." Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan terpulah engkau akan menjalan, dan dari tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan kulitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh pengantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan hendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Dia, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar
dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, dan kita juga diajak bersyukur atas pesta pelindung para bruder dari kongregasi FIC. Apakah Ibu Bapak semua sudah tahu apa yang kepanjangan dari FIC? Sebutkan dengan jelas dan tepat. Nah, coba sebutkan, Pak Guru. Siapa yang baru mendengar kali ini? Tunggu jari, nggak usah malu. Ya, kadang-kadang kita tahu sering menyebut tapi tidak tahu. Nah, kita juga menyadari bahwa kehadiran para bruder di keuskupan ini sudah membawa banyak perubahan yang signifikan dalam umat dan masyarakat, karena melalui para bruder inilah kita telah mengalami banyak buah-buah dari pelayanan mereka, yaitu para guru dan juga alumni-alumni yang membawa perubahan di tengah masyarakat. Maka mereka bisa disebut juga sebagai duta-duta perubahan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini menggerakkan kita pada 3 kata ya, seperti biasanya. Apa itu kata itu? Sukacita, suci, dan semak. Pertama, kata sukacita itu kita temukan atau terinspirasi dari bacaan pertama yang bagian ini. Karena engkau berbuat demikian, artinya Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Bayangkan, manusia terkutuk juga di antara binatang. Bayangkan, dosa itu jauh melebihi, artinya bahkan binatang pun lebih baik daripada manusia yang berdosa. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, mengapa ini menjadi inspirasi bagi kata sukacita? Aneh. Karena manusia yang hanya berasal dari debu dan tanah, bahkan diberi nafas kehidupan sehingga menjadi makhluk yang hidup. Kita membaca dari kitab Kejadian bab 2, manusia yang dari debu dan tanah itu lalu dihembusi oleh nafas dari Allah sehingga menjadi makhluk yang hidup. Debu dan tanah karena dihembusi oleh nafas Allah menjadi makhluk yang hidup. Karena kita berasal dari debu dan tanah dan diberi nafas kehidupan, dan bahkan diberi keistimewaan tinggal di Taman Eden, namun telah jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden itu. Tapi ini yang berikutnya yang membuat kita bersukacita. Meskipun demikian, Allah tetap memberi janji keselamatan. Kita yang sudah tak berharga sama sekali ini, bahkan diusir dari Taman Eden, diberi janji untuk mendapatkan keselamatan. Inilah yang oleh para teolog disebut sebagai rencana keselamatan Allah sejak awal mula. Karena dia akan kita dengar, tadi sudah kita dengar dalam bacaan kedua, bahwa sudah sejak dulu kala menghendaki kita selamat. Maka rencana keselamatan ini menjadi satu-satunya pegangan kita, menjadi satu-satunya alasan untuk bersukacita. Meskipun kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk hidup sebagai cipta Allah, tetapi karena janji ini maka kita menjadi bersukacita. Dan kalau kita baca dari literatur, misalnya dari hikayat sejarah keagamaan di Tionghoa misalnya di Cina, sudah ada semacam ramalan bahwa yang akan menjadi penyelamat adalah mereka dia yang tergantung di kaki. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu saya dipilih oleh Bang Ali, itu seorang tokoh agama Buddha yang mengatakan bahwa yang menyelamatkan itu adalah dia yang tergantung di kayu salib. Maka dalam arti ini tidak ada pendiri agama di dunia ini yang sudah direncanakan oleh Allah sejak semula. Hanya Yesus yang direncanakan atau ada di dalam rencana keselamatan Allah itu. Bahkan kitab sucinya itu ada. Qumran di daerah Mesir sana itu ditemukan di gua. Itu ada dan masih utuh sampai sekarang teks-teks yang ditulis oleh zaman Nabi Yeremia, zaman Nabi Yesaya, zaman Nabi Musa. Artinya sudah ada sejak semula bahwa apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian ini, bahwa ada permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan Hawa adalah Yesus. Ini yang dimaksudkan keturunan dari Hawa ini. Maka di dalam teks terakhir tadi dikatakan Hawa itu menjadi ibu dari segala yang hidup. Itu yang membuat kita bersukacita. Yang kedua, suci. Dalam bacaan hampir satu. Kalau satu dari pintu tidak apa-apa. Satu dalam dosa yang berbahaya. Ditekan. Dalam bacaan kedua kita mendengar teks ini. Di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.
Maka perkataan Santo Paulus ini meyakinkan kita bahwa meyakinkan dan membuat kita percaya bahwa Allah menghendaki kita kudus dan suci sebagai anak-anaknya. Dan kehendak Allah ini sudah ada sejak dari semula, sebelum dunia dijadikan dan sebelum kita dilahirkan di dunia oleh orang tua kita. Maka sebenarnya kalau mengatakan bahwa yang benar adalah bahwa kita diciptakan di dunia ini menurut rencana Allah. Tidak ada orang yang diciptakan di dunia ini tanpa kehendak Allah. Tanpa Allah mau merencanakan kita mengalami keselamatan. Kalau kita membaca Injil Matius, dikatakan bahwa kan burung pipit pun dikehendaki jatuh atau tidak itu Allah menghendaki. Bahkan rambut kepalamu pun sudah terhitung semua. Pernah menghitung rambut kepalanya? Jangan-jangan Tuhan menghendaki juga lah, rambutnya itu tidak apa. Tapi rambut itu lebih mahal dari rambut kita. Maka kita menjadi semakin yakin bahwa setiap pribadi itu begitu berbeda, begitu berharga. Allah menghendaki kita menjadi anak Allah yang kudus dan tidak bercacat. Sekarang pun yang tetap memilih kita supaya kita tetap kudus dan tidak bercacat, meskipun kita sudah jatuh dalam dosa dan sering juga jatuh dalam dosa, bahkan mengulangi dosa-dosa yang sama. Tetapi setiap kali Allah memberi kesempatan, ayo, kamu bisa. Seperti Yesus yang juga ketika memanggul salib jatuh, tapi dia bangkit meskipun dengan susah payah. Itu menjadi tanda, menjadi teladan bagi kita. Kalau jatuh, jangan tinggal di lantai atau tinggal di tanah, lalu hanya menangis. Tidak, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Bahkan kita bisa juga menolong orang lain atau minta tolong kepada orang lain untuk bangkit, seperti Yesus yang ditolong oleh Simon dari Kirene. Begitu juga kehendak Allah ini tidak akan berubah besok maupun yang akan datang. Rencana Allah tetap sama, dulu, sekarang maupun yang akan datang. Supaya kita dapat kudus dan menjaga diri supaya tidak bercacat sebagai anak-anak Allah, maka kita memerlukan sikap taat kepada Allah. Dengan taat kepada Allah, kepada kehendak Allah, kita memiliki hidup yang berkenan kepadanya dan penuh rahmat seperti yang dimiliki oleh Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Bunda Maria memang disiapkan oleh Allah. Kalau seperti presiden itu mau lewat di jalan yang itu, maka dikatakan jalan harus steril, tidak ada pun kerikil satupun, karena kerikil itu bisa membuat celaka. Saya pernah celaka karena kerikil ketika jalan-jalan seminari menengah dulu di Mertoidan. Kalau anak seminari kan dulu jalan-jalan hari Rabu sore, kami jalan-jalan jam 3:30 di depan seminari menengah itu kan. Waktu itu belum seperti sekarang, ada 2 jalur, dulu masih 1 jalur, dan kerikil masih ada jalan rel kereta api di samping sebelah. Kalau dari selatan itu, dari Jogja itu di sebelah kiri ada rel, dan kerikilnya kan banyak tuh. Kalau mengapa rel kereta api itu diberi kerikil, tahu ya sebabnya? Nah, kalau diberi roti ya ada orang. Nah, kerikilnya kan kadang-kadang karena keinjak dan sebenarnya lalu di tengah. Nah, kami berjalan bertiga, jejer begitu, saya di tengah. Wah, lewat, tiba-tiba dari saya itu mengucur darah itu. Putranya, malam itu, nah itu yang mencelak ke sini.
Jadi definisinya begini, ada kerikil di tengah jalan, terlindas truk yang melaju dengan kencang, yang melihatnya hanya sebagian pinggirnya lalu melesat kena sini. Untung tidak masuk ke kota. Lalu saya ingat Goliat dengan jalur itu ya, diberikan apa ya? Rapel. Itu masuk kan, lalu Goliat mati ya. Untungnya tidak mati ya. Kalau mati ya mungkin sudah masuk surga. Nggak ketemu gitu. Nah, lalu mengucurkan. Kok kita itu dari mana kita? Nah, jadi sampai di situlah, artinya kita ngomong apa ya? Megok. Apa? Jalan presiden, ada video. Ya itu, artinya jalan steril itu tidak boleh ada satu kerikil pun, karena itu akan itu tadi bisa menyebabkan celaka. Seperti Goliat yang mati karena kerikil itu disiapkan oleh Tuhan, steril. Maka itulah budaya tadi. Dan kita semua juga sudah dikuduskan dari dikatakan oleh Santo Paulus. Dengan apa? Dengan sakramen baptis. Kita disiapkan sejak awal. Maka sebenarnya ini kewajiban orang tua untuk begitu lahir langsung dibaptis. Jangan sampai nanti kalau ada apa-apa dengan jalan, nah, karena berikut kayak gitu, artinya kena dosa. Jadi sudah meninggal kok. Bagaimana? Ada juga pengalaman itu ketika orang tuanya membaptiskan, tapi juga ada kesalahan romonya karena wah, kamu belum beres lalu ditunda. Ketika tidak meninggal, lalu orang tuanya tanya, ini siapa romo yang bertanggung jawab? Romonya bingung, lalu ngaku dosa. Nah, ini kita juga disiapkan, disterilkan. Ini luar biasa. Kalau Allah sudah menghendaki kita selamat, maka tidak membiarkan kita dalam kubangan dosa asal. Diselamatkan, disiapkan dengan sakramen baptis, supaya kita kudus dan tak bercacat, dan kita kemudian mengikuti kehendak Allah seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Ini S yang kedua, suci. S yang ketiga, smart. Dalam Injil kita mendengar ini, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Teks ini menjadi tanda bahwa Bunda Maria memiliki kecerdasan, bukan kecerdasan manusiawi, tetapi kecerdasan ilahi. Apa itu tandanya kecerdasan ilahi? Dalam teks selanjutnya kita bisa melihat kecerdasan tanda itu. Ketika Bunda Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Lalu malaikat mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Inilah kecerdasan ilahi itu, menerima kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Dan buah Roh Kudus itu luar biasa. Kita lihat para rasul yang selama 3 tahun dididik oleh Yesus secara khusus menjadi Kopassus, komando pasukan khusus para rasul, ternyata gagal. Ujiannya di mana? Ujiannya ketika Yesus disalibkan di puncak Golgota, hanya Yohanes yang ikut sampai puncak Golgota. Yang lainnya kemana? Ada yang mengkhianati seperti Petrus dan lari semua. Gagal. Maka mereka religi. Kapan religinya? Setelah Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, yang pesan pada Maria Magdalena, nanti ajak murid-muridku ke Galilea. Mengapa di Galilea? Karena di Galilea Yesus pertama kali melakukan atau mengajar secara publik. Para rasul mengalami remedi selama 40 hari sampai Yesus naik ke surga.
Maka sekarang ini ditiru kan, di sekolah ada remedi. Nah, yang salah kaprah itu adalah sekarang tidak ada yang tidak naik kelas, Bu. Itu akibatnya apa? Fatal. Entah semangat anak-anak yang tidak bisa fighting dalam belajar, atau juga orang tua. Ini mengandaikan sebenarnya orang tua sudah sadar akan kewajibannya, seperti yang dikatakan dalam definisi edukasionis, yaitu dekrit dari para bapak-bapak konsili tahun 65, bahwa pendidik utama dan pertama adalah orang tua. Sekolah itu hanya membantu memberikan kuasa. Tetapi ketika orang tua tidak sadar akan hal ini, lalu sekolah mengatakan pokoknya naik semua dan lulus semua dapat ijazah meskipun apapun yang terjadi, bahkan bejat perilakunya murid-murid. Nah, sekarang yang paling susah adalah guru, ya kan? Mau ini yang dari itu apa? Hanya menyentuh kepalanya sudah dipelecehan, ya? Ini juga. Maka sekarang ini yang macam-macam, ya. Ini karena apa? Karena kuasa Roh Kudus tidak disadari, tidak diterima. Maka yang terjadi adalah kuasa pribadi. Roh Kuda, bukan Roh Kudus. Maunya sendiri. Maka dari teks-teks kita yang kita dengarkan hari ini dan kita renungkan, kita memiliki banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai motivasi, inspirasi, tetapi juga bukan hanya inspirasi yang tinggal di dalam hati atau dalam pikiran kita, tetapi yang seperti Yesus tergerak untuk bertindak. Bagaimana kita bisa bertindak atas dasar inspirasi ini? Pertama, kita tahu, apakah sekarang saya tidak tahu, karena saya agak jadul dalam hal kurikulum. Sekarang kurikulum apa yang dipakai ini? Apa? Nah, itulah. Merdeka ini, merdeka mau belajar juga terserah, dua kan? Apakah masih ada RPP? Nah, inilah sebenarnya kata yang sama dengan awal dari penyelamatan ini, yaitu rencana. Kata rencana itu sudah ada, maka kalau kita RPP, hanya kadang-kadang kita itu RPP itu hanya berarti di RP gitu. Aku buat RPP panjang-panjang ini, RP-nya berapa? Kadang-kadang kita mau bekerja keras tapi ya tergantung RP rupiahnya. Aku kerja keras ini gajiku tentu sama aja. Jangan lupa ada Honda yang sudah menanti Anda. Tahu Honda? Honor dari Allah. Jadi Anda membuat RPP yang bagus, itu sebenarnya sedang menghayati bacaan pertama tadi. Saya mau menyiapkan anak-anak yang bermartabat ini menjadi hebat. RPP ini sebenarnya rancangan untuk sungguh bukan hanya menjadikan mereka anak-anak bermartabat, tetapi sebenarnya kita sedang menyiapkan yang namanya pemeliharaan jiwa-jiwa. Bukan sekedar mendidik mereka, bukan sekedar mengajar mereka, bukan hanya soal isi otak, tapi seluruh hidup mereka diubah
diberi sebuah rancangan, dan itu membentuk kejiwaan. Itu lebih sulit daripada hanya membentuk pengetahuan. Lalu yang kedua, kita melaksanakan pemeliharaan jiwa-jiwa itu dengan fokus pada yang empunya kerajaan surga. Karena apa? Yesus selalu mengatakan anak kecil itu adalah mereka lah yang punya kerajaan surga. Lalu orang tua di mana? Orang tua di mana? Orang tua nebeng sama anak-anak. Jangan sombong ya, bahwa wah anak-anak itu kan anak saya beri makan atau tidak kan hak saya. Nah itulah, kita sendiri nebeng. Maka Yesus sangat keras dalam hal ini. Kalau ada orang yang menyesatkan anak-anak ini, lebih baik batu kilang yang diikatkan pada lehernya dan buang ke laut. Tahu batu kilang? Tahu batu kilang? Batu kilang itu batu yang besar zaman dulu untuk menggiling gandum. Pernah lihat nonton film Ben-Hur? Ah enggak, dulu tahu zaman saya SD. Pasti enggak. Ini kan anak-anak milenial. Nah, di film itu dilihatkan ada adegan di mana Ben-Hur itu dihukum dengan kaki tangannya dirantai, lalu dikatakan pada tali apa itu namanya pegangan untuk batu besar diberi tangkai, lalu beberapa orang itu menggiling jalan. Nah, di antara batu besar itu ada gandum yang digiling besar sekali. Itu 5 orang, 6 orang pun nggak akan cukup, nggak akan kuat mengangkat itu. Itu diikatkan ke lehernya dan dilemparkan ke laut. Itu bukannya tenggelam mati itu. Nah, itu begitu kerasnya Yesus kalau menyesatkan anak-anak yang adalah mempunyai kerajaan surga. Maka kita fokus. Maka Roh Pemohon pernah mengatakan sebenarnya bahwa mendidik itu atau mengajar anak-anak itu adalah membantu anak-anak untuk melahirkan kebenaran. Karena anak-anak itu sudah hamil kebenaran. Nggak tahu yang hamil siapa, tapi bahwa anak-anak itu, setiap anak itu sudah hamil kebenaran, sudah membawa dalam dirinya kebenaran-kebenaran yang diberikan oleh Allah sendiri. Kita hanya membantu, bukan menentukan. Maka Khalil Gibran pernah membuat puisi, anakmu bukan milikmu. Kamu bisa membuatkan rumah untuk fisiknya, tapi tidak untuk jiwanya. Anak itu seperti anak panah yang setelah kamu lepaskan akan menuju tujuan menurut dia sendiri. Tapi semakin kamu kuat melepaskan itu, makin semakin jauh tujuan yang dia capai. Tapi ketika kamu lemah karena kamu tidak rela untuk melepaskan anakmu, itulah saatnya dosa dimulai. Karena dia akan menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi seperti yang dimaui oleh orang tuanya. Itulah kesucian yang kita hayati, menjaga supaya anak menjadi dirinya sendiri. Seperti Bunda Maria, dia tidak tahu. Dan bahkan ketika Yesus juga ketika hilang di bait Allah, lalu ditanya, jawabannya mungkin menyakitkan, kenapa kamu cari aku? Itulah kesucian, tetap membiarkan Yesus menjadi putra, dan juga menjadikan dia putra yang milik Allah, bukan milik kita. Yang ketiga, cerdas. Kita harus cerdas membaca tanda-tanda zaman.
sekarang ini saya merasa betul-betul anak-anak kita tidak punya pembela. Apa? Jadi korban. Bukan hanya korban kekerasan seksual, banyak anak yang mengalami itu. KPAD itu sering melaporkan ada begitu banyak kasus. Tapi juga bukan hanya itu, anak-anak juga menjadi korban dari proyek-proyek nasional. Mohon maaf, dilaporkan pada bapaknya. Di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 yang tidak boleh diganti, yang diganti adalah batang tubuhnya, itu dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau sekarang anggaran itu hanya untuk makan gratis, dan banyak sekali proyek-proyek program-program yang harusnya juga didanai oleh itu diambil untuk itu, dan nyatanya hasilnya juga seperti ini. Apakah itu membela hak asasi anak? Kalau ibu bapak dan saudara sekalian itu membaca ada di TikTok itu ada sedang dipermasalahkan, apakah ini melanggar hak asasi manusia? Ya. Kewajiban orang tua diambil alih. Isi otak diganti isi perut. Kenapa tidak digratiskan saja, misalnya apa itu biaya semester itu? Kenapa tidak untuk membangun sekolah-sekolah? Nah ini karena kita cerdas membaca situasi ini, dan jangan kita kemudian ikut saja. Kemarin saya ketemu dengan Pak Ucup dan mengatakan, Pak, kita mau bicara soal 5 hari sekolah, dampak positif negatifnya. Saya ngomong, saya sudah keliling ke desa-desa dan mereka sudah mengeluh semua. Boleh kita bekerja, boleh kita membuat ini. Saya mengatakan, kalau ada kegiatan hari Sabtu, tolong jangan ditegur. Kami melaksanakan apa yang ditulis dalam surat itu, meningkatkan mutu pendidikan. Beri kami kebebasan untuk menemukan caranya. Salah satu, ya, artinya kita tetap berani membuat sesuatu yang sungguh sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan anak-anak kita, meskipun tidak tersampaikan, karena mereka tidak punya pembela untuk mengatakan tidak, untuk mengatakan kami ini. Memang mereka belum punya hak untuk bicara, tapi orang tua jangan mengambil alih itu. Nah ini saudara-saudara terkasih, mari kita pada perayaan Bunda Maria dikandung tanpa noda ini, kita juga jangan membiarkan anak-anak ternoda oleh karena kecerobohan kita, oleh karena pembiaran kita, oleh karena kemalasan kita, oleh karena membiarkan kita untuk demi kepentingan-kepentingan yang mungkin berguna bagi kita, tetapi mungkin tidak berguna atau bahkan mungkin membebani anak-anak kita. Ini saatnya kita untuk merefleksikan. Kalau ada yang ini, Bapak ini silahkan, kita mari kita diskusi, mari kita bicara supaya kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk anak kita, memberikan bekal atau dalam bahasa Bunda Maria supaya kita mendapatkan anak kita yang sungguh dimulai dengan awal yang baik, tanpa ada kepentingan-kepentingan yang seringkali hanya untuk kepentingan kita, kepentingan orang dewasa yang kadang-kadang tidak memperhatikan bagaimana anak kita ini mengalami penderitaan karena terlalu banyak hal yang harusnya belum sampai tetapi harus terkena pada mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena inspirasi ini membuat kita tidak hanya mengekor begitu saja, tetapi kita berani bertindak
berani melihat ini dalam kacamata, dalam kesadaran kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang dipercaya Allah untuk menjaga pemilik-pemilik kerajaan surga ini tetap menjadi pemilik yang membuahkan pribadi-pribadi yang sungguh berharga bagi hidup keluarga, gereja, dan bangsa. Terpujilah Tuhan ini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan iman kita dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita mengaturkan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah membebaskan Maria sejak awal mula dari noda dosa. Bagi gereja, ya Bapa, orang bina dengan Roh Kudus-Mu, agar gereja-Mu dapat bertumbuh dan berkembang untuk mengatakan kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para uskup, imam, dan diakon. Semoga mereka senantiasa mewartakan kasih-Mu, sehingga semakin banyak orang yang merasakan dan menemukan Engkau yang hadir di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Pangudi Luhur, ya Bapa, kami mohon perlindungan-Mu untuk Yayasan Pangudi Luhur yang berkarya dalam pelayanan pendidikan melalui urapan Roh Kudus-Mu. Semoga sekolah Pangudi Luhur semakin maju dan memberikan masa depan yang baik bagi-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tenaga pendidik atau kependidikan, ya Bapa, kami mohon kekuatan, kesabaran, kebijaksanaan, dan kasih dari Tuhan, agar para guru bisa membimbing murid dengan tulus dan menjadi teladan dalam pertumbuhan iman dan ilmu pengetahuan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi panggilan Brother FIC, ya Bapa, bimbinglah para Brother FIC agar mereka setia akan panggilan, dan semoga kehadiran di tengah-tengah kami membawa kegembiraan dan keteguhan iman dalam segala karya-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah segala rahmat, rencana-Mu terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan, sehingga seturut teladan Bunda Maria kami selalu berani memberikan diri kami sepenuhnya kepada Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima kurban keselamatan yang kami persembahkan kepadamu pada Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Semoga berkat doanya kami pun bebas dari segala dosa, sebab kami percaya bahwa karena rahmat-Mu ia bebas dari setiap noda dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah melindungi Santa Perawan Maria dari setiap noda dosa asal untuk mempersiapkan dia yang dipenuhi dengan rahmat-Mu menjadi bunda yang layak bagi putra-Mu. Engkau menjadikan dari awal mula gereja mempelai Kristus yang elok tanpa cacat, sebab dialah perawan amat murni yang akan melahirkan putra-Mu, anak domba tak bercela yang menghapus dosa dunia. Dia pula lah yang Engkau tetapkan bagi umat-Mu sebagai pengantara rahmat dan teladan kesucian. Dari sebab itu, bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan penuh sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitanmu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Pius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama dengan Kristus. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, secara istimewa Engkau telah melindungi Santa Maria dari noda dosa sejak ia dikandung. Semoga sakramen yang telah kami sambut ini menyembuhkan luka-luka dosa dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat pagi, Monsinyur, Pastor, Bruder, serta Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Baik, berikutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Setelah misa ini, Bapak Ibu akan snack. Nanti akan diselingi dengan penampilan dari FIC kita, dari Pater dan Bruder. Kemudian setelah itu kita akan mendengar sambutan dari Bruder Jano. Kemudian selanjutnya kita akan penampilan yang pertama, yaitu penampilan dari Usam APL Santo Yohanes. Kemudian diselingi dengan door prize. Kemudian setelah itu penampilan dari TKPL Santa Maria. Kemudian setelah itu ada pengumuman pemenang lomba. Kemudian penampilan dari SDPL Santo Yosef. Kemudian penampilan dari SDPL Santo Albertus. Kemudian kita ada prosesi pemotongan tumpeng, dan kemudian kita ada doa makan dan makan siang. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala YPL Perwakilan Ketapang kepada Bruder Agustinus Mugia FIC atau Agustinus Mugia FIC. Kami bisa untuk naik ke atas.